Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, untuk membahas soal ini, saya mencoba untuk mewawancarai Guru Besar Hukum Pidana, Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu dari Universitas Jenderal Sudirman di Jawa Tengah, Purwokerto ya, Prof. Terima kasih, Prof. Purwokerto, iya Mas. Iya. Prof, saya ingin tanya, sudah tepatkah Kejaksaan mengeluarkan SKP 2, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan bagi kasus Nur Hayati? Kalau melihat dari sudut hukum dan tujuan hukum, cara metode proses hukumnya sudah tepat. Oke. Di dalam hukum acara pidana, itu ditegaskan bahwa penyidik itu adalah mengumpulkan barang bukti. Dan barang bukti yang kemudian diserahkan kepada penuntut umum, yang namanya P21. Ketika pernyataan P21 itu adalah pernyataan jaksa peneliti. Cuman perdebatannya kemarin kan P21 itu ada tahap 1 dan tahap 2, Mas Aiman. Iya. Seolah-olah tahap 2 itu belum diserahkan. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Sehingga langkah ini tepat, saya kira, SKP 2. Oh, sudah tepat. Tapi bagaimana dengan pendapat kalau ini adalah bentuk intervensi hukum? Bukan intervensi hukum, tapi adalah media sosial. Media sosial yang memviralkan permasalahan kedudukan tersangka seorang pelapor, sehingga menjadikan perhatian publik, termasuk pimpinan. Oleh karena itu ketika pimpinan mendengar ini, oh ini ada suatu permasalahan yang diluruskan. Kenapa seorang pelapor memberi informasi, salah? karena melaporkan BPD-nya. Ya, itu langkah tepat. BPD yang berwenang, karena BPD kan sebagai wakil masyarakat desa diserahkan kepada kepolisian, kan begitu. Dan secara hukum, pelapor atau pemberi informasi yang bagian merupakan peniup peluit kasus korupsi tidak boleh diproses hukum. Ya, ini suatu paradigma baru. Karena dulu namanya pelapor itu takut akan laporan balik. Sehingga pemerintah membuat suatu peraturan pemerintah bahwa memberikan peran serta masyarakat untuk sebagai pelapor dan pencegah tindak berkorupsi. Dan itu juga dalam PP 4318. Bahkan PP 1318 itu akan memberikan reward. Saya kira ini suatu yang menarik bahwa masyarakat siapapun bisa melaporkan. Karena jangan sampai loh Mas, kalau dia tahu itu sebagai delik pembiaran. Nah, justru kalau tahu kasus korupsi tapi nggak dilaporkan, dia bisa kena justru. Kena pembiaran. Oke. Itu yang harus kita, makanya pemerintah sekarang membuat PP ini memberikan perlindungan jaminan. Belum lagi kalau kita lihat tataran undang-undang, ada undang-undang LPSK, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saya bertanya soal tanpa kemudian mengungkit masa lalu, tapi ini pelajaran yang penting. Di mana dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proses hukum? Apakah di kepolisian atau di kejaksaan dalam kasus ini? Ya, saya melihat memang ini ada suatu masalah ketidaktepatan asas proporsional dan asas profesional. Profesionalisme. Karena sebetulnya kalau kita lihat dalam teks hukum acara kita, antara jaksa dan kepolisian, itu merupakan suatu rangkaian. Nama istilahnya adalah pra-penuntutan. Mengkoordinasikan. Berarti dalam konteks ini belum ada koordinasi yang baik untuk menentukan tersangka ini. Sehingga yang terjadi ada suatu mispersepsi. Sampai menyatakan bahwa kemarin ada, ini menentukan tersangka tidak salah. Loh, kok sampai penentukan tersangka kok tidak salah? Ini suatu yang keliru. Namanya penentuan tersangka itu harus betul firm, buktinya firm. Jadi ada dugaan memang kesalahannya bisa di keduanya, polisi dan jaksa. Dan keduanya tidak saling mengingatkan soal ini. Betul. Mungkin bisa salah di polisi, jaksa mengingatkan. Mungkin bisa salah di jaksa, polisi juga kemudian merevisi. Mengingatkan, iya. Okay. Atau bisa juga tafsirnya berbeda-beda. Saya juga mendapat informasi, Prof, bahwa kasus ini dilaporkan pada Maret 2020 dari Polsek, kemudian juga Polres. Lalu kemudian proses penetapan tersangkanya baru akhir 2021. Artinya 1 tahun lebih, bahkan hampir 1,5 tahun. Sulitkah kasus ini? Ini kan tentu menjadi pertanyaan. Bagi kepala desa maksud saya, penetapan tersangka bagi kepala desa. Saya kira nggak ada yang sulit, apalagi ini kan kasus anggaran desa. Skopnya jelas, subjeknya jelas, pelaksanaan jelas, proyeknya jelas. Sangat Jadi mudah. tidak ada yang sulit. Sangat mudah, sangat mudah. Kalau sampai 1,5 tahun tentu ada pertanyaan. Gini Mas, dalam teori kriminalistik itu memang ada barang bukti ada, TKP ada, penentuan tersangka. Yang paling sulit itu seperti itu. Lah, rupanya di sini memang Polri agak gampang. Apakah betul pelaku itu hanya kepala desa? Kan gitu loh. Karena dalam konteks korupsi agak sulit kalau pelaku itu tunggal. Itu Mas Eman. Oke. Itu yang saya kira agak kesulitan dari
jaksa sampai memberikan perintah untuk pendalaman kembali. Dan kemudian diproses dan malah menyatakan ada kesalahan penetapan tersangka di situ. Nah itu, karena perintahnya adalah coba dalami lagi. Karena dalam korupsi itu nggak mungkin satu. Terakhir Prof, apa yang harus dilakukan agar hal ini tidak terjadi kembali? Satu, koordinasi. Karena roh KUHP kita sudah demikian juga. Bagaimana suatu ruang komunikasi itu berjalan baik. Karena apapun yang terjadi, bahwa dalam criminal justice system, pra penuntutan, pra adjudikasi itu sebagai the gatekeeper of criminal justice system. Jadi mentah dan matangnya itu ada di situ. Karena nanti terkait dengan di peradilan. Makanya tepat sekali ketika dalam permasalahan di tingkat penyidikan bermasalah, Jaksa Agung meng-SP2-kan. Terima kasih Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Terima kasih Prof, sehat selalu. Sehat Pak Turun. Di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka. Lalu diadakan gelar perkara ulang di Barreskrim. Yang kesimpulannya ya ada kekeliruan, unprofesional. Saudara, pemberi informasi, apalagi pelapor kasus korupsi, tidak boleh diproses hukum sebelum kasus utamanya tuntas. Ini bukan bicara soal undang-undang, ini bicara soal keberanian untuk keadilan. Wahai para peniup peluit kasus-kasus korupsi, jangan pernah mundur karena Anda adalah pahlawan sesungguhnya. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.